Oke, oke, selamat siang atau selamat sore ya. Nah, pada web kita 3 hari ini ya di pertemuan terakhir, eh, kita akan ini ya pada materi ini kita akan belajar ya mulai dari aktivitas 12 sampai dengan 15 gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tugas nantinya ya yang akan saya jelaskan sedikit dan ada beberapa poin penting ya untuk pengulang tugas 3 ya untuk mempersingkat waktu. Kita mulai ya untuk web hari ini. Oke, yang pertama kita akan masuk ke array ya. Nah, di dalam pemrograman kita sering dihadapkan pada kebutuhan ya untuk menyimpan banyak data sekaligus. Ya, nah jika kita hanya menggunakan variabel biasa, tentu akan menyulitkan karena setiap data itu harus disimpan satu persatu gitu ya. Nah, disinilah array berperan sebagai solusi gitu ya. Array nantinya akan memungkinkan kita untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama dalam satu wadah yang teratur dan mudah diakses. Nah, melalui materi ini kita nanti akan mempelajari apa itu array, bagaimana cara mendeskripsikan serta menggunakannya di dalam pemrograman. Nah, dengan memahami array nantinya kita dapat menulis kode yang lebih efisien, rapi dan melihat bagaimana perannya di dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam pemrograman. Oke, nah di sini ya ada beberapa poin penting ya mengenai array di dalam Java pemuka dalam apa mengenai Java, mengenai array dalam bahasa pemrograman Java. Nah di Java setiap array akan dialokasikan secara dinamis, yang artinya ukuran array ditentukan ketika array tersebut dibuat dan tidak dapat diubah setelahnya. Nah array di Java juga merupakan sebuah objek ya, sehingga nantinya kita dapat mengetahui jumlah elemen yang memiliki array melalui properties like gitu ya. Nah, lalu setelah itu array di Java akan dideklarasikan mirip dengan deklarasi variabel biasa. Hanya saja untuk penulisan nama variabel array diikuti oleh tanda kutip dua, tanda kurung kurawal ya, setelah tipe datanya. Nah, dalam hal proses data, array memiliki indeks yang dimulai dari angka 0, sehingga nantinya elemen pertama berada pada indeks 0 dan elemen terakhir berada pada indeks leg 1. Nah, di gambar ini memperlihatkan contoh array dengan 5 elemen ya, di mana indeksnya dimulai dari 0 hingga dengan 4 gitu ya. Nah, di Java array juga dapat dibuat sebagai variabel statis atau dapat menjadi variabel lokal di dalam suatu blok kode serta dapat digunakan sebagai parameter pada sebuah metode. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa array dalam Java bersifat fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai konteks pemrograman gitu ya. Yes. Oke, sebentar. Oh, aduh.
Kita mulai lagi ya. Kemudian ini tadi sudah kita bahas, lalu kita lanjut ke step berikutnya. Nah, di slide berikutnya ya, di sini menjelaskan tentang array satu dimensi ya dalam pemrograman. Nah, array satu dimensi ini merupakan sebuah variabel yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus ya dengan tipe data yang sama, yang tersusun secara berurutan dalam satu baris. Jadinya, setiap data di dalam array akan memiliki posisi yang disebut dengan indeks dan indeks selalu dimulai dari angka 0 gitu ya. Nah, pada contoh pertama ya ditunjukkan cara ya menuliskan array string yaitu dengan menuliskan string cars ya. Nah, pada tahap ini array sudah dibuat tetapi dia belum memiliki sebuah nilai. Kemudian yang kedua, uh, berikutnya ini ya, yang kedua, ini ditujukan bagaimana cara menginisiasi array sekaligus mengisinya dengan sebuah nilai. Seperti string cars, kemudian di sini ada Volvo, BMW, Ford, dan Mazda ya. Nah, di sini artinya array tersebut memiliki empat elemen ini ya, empat elemen berupa nama-nama itu ada mobil gitu ya. Nah, kemudian, oke, selamat datang ya, Eduardo Jonathan ya. Tadi juga ada mahasiswa juga, dia sinyal terganggu ya, jadi sempat terlempar tadi. Ya, salahnya saja ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ini ya menunjukkan array ya yang bertipe integer itu ya dengan uh, masukkan data itu ada. Oke, terima kasih. Ini ya ada integer mainam ya mainum kemudian sini dibikin angkanya 10, 20 dan 3 sampai dengan 40. Nah, ini sama seperti array ya, sama seperti array sebelumnya, cuman di sini datanya berupa angka ya tersebut disimpan secara berurutan dan masing-masing elemen nanti dapat diakses menggunakan indeks. Nah, lalu di bagian bawah ini akan memperlihatkan ilustrasi ya bentuk dari array di dalam suatu memori yaitu berapa nilai ya beberapa nilai ya seperti 10, 5, kemudian 7, 3 dan 1 yang diletakkan ini pada kotak-kotak berurutan. Nah, ini akan menunjukkan ya bahwa setiap nilai dalam array ini akan berada pada posisi tertentu yang bisa diakses dengan menyebutkan indeksnya. Nah, jadi secara keseluruhan ya pada slide ini ya, ini akan bertujuan nantinya untuk memperkenalkan bagaimana konsep dasar dari array satu dimensi ya. Kemudian cara membuatnya, lalu ada cara mengisi nilai dan serta bagaimana data tersebut disimpan dan diakses di dalamnya. Jadi ada banyak penggunaannya. Baik, ada tiga model seperti ini ya. Kemudian di sini ya pada slide berikutnya di sini uh, di contoh program Java ini akan menjelaskan penggunaan array satu dimensi ya. Nah, di sini di bagian kiri ya terlihat ada coding ya yang berisi ada tiga langkah utama ya, tiga langkah utama dalam bekerja dengan array di Java yaitu ada oke, sebentar, sorry. Itu ya ada deklarasi arraynya, kemudian ada alokasi memori dan pengisian nilai ke dalam sebuah array. Nah, yang pertama, di sini akan dilakukan sebuah deklarasi array ya, bertipe integer dengan menuliskan int array integer. Nah, di tahap ini nantinya array baru akan diperkenalkan ya, tetapi dia belum memiliki ruang penyimpanan data. Kemudian selanjutnya, dia akan dilakukan alokasi memori dengan perintah array int sama dengan new int 5. Yang artinya ini array diberi kapasitas ya untuk menyimpan 5 elemen integer dengan indeks dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 4 gitu ya. Nah, setelah memori dilokasikan, maka program dia akan mengisi elemen array tersebut ya, yaitu memberikan nilai 5 ya, nilai 5 pada indeks 0 seperti ini, kemudian nilai 7 pada indeks 1 gitu ya. Nah, kemudian terdapat ada dua perintah ya, ada sistem out println untuk 0 dan 1 ya. Nah, ini akan digunakan nantinya untuk menampilkan nilai yang telah disimpan di dalam array gitu ya. Lalu
pada sisi kanannya di sini akan ditampilkan sebuah kompilasi dan eksekusi program menggunakan uh, perintah terminal ya. Nah, nantinya ini programnya akan menghasilkan keluaran berupa angka 5 dan 7 ya yang sesuai dengan nilai yang telah dimasukkan di dalam array tadi. Itu ya, nih. Nah, ini merupakan contoh penggunaan array satu dimensi ya kurang lebih sintaksnya seperti ini. Oke, kemudian di contoh berikutnya ini masih menggunakan satu array dimensi ya tapi dengan tipe datanya string gitu ya. Nah, di program ini sebuah array bernama itu ada eh, array str ya. Array str ini dibuat dan langsung diberi tiga nilai, yaitu ada mobil, kemudian ada motor dan becak. Gitu. Nah, beda sama yang sebelumnya ya. Nah, di sini karena array di Java ini menggunakan indeks ya untuk mengakses data, maka nilai mobil berada pada indeks ke nol gitu ya. Motor pada indeks ke satu dan becak pada ke indeks ke 2 gitu ya. Nah, selanjutnya program akan menampilkan isi array tersebut satu persatu dengan menggunakan perintah system out println ini ya berdasarkan dia indeksnya. Nah, nantinya hasil dari eksekusi perusahaan ini dia terlihat pada bagian kanan sini ya, menampilkan kata mobil, kemudian motor dan becak gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu penggunaan array ya untuk menyimpan beberapa nilai sekaligus di dalam satu variabel. Tadi ada berupa angka, kemudian ini ada berupa tipe datanya untuk string. Oke, kemudian di slide berikutnya di sini menjelaskan tentang array multidimensi ya di dalam pemrograman. Nah, di sini kasusnya ini array dua dimensi ya yang dapat diibaratkan seperti sebuah tabel yang memiliki baris dan kolom gitu ya sehingga nantinya dia bisa menyimpan data yang lebih kompleks dibandingkan array satu dimensi gitu ya. Nah, di yang ini ya di gambar pertama ya terlihat sebuah ilustrasi ya sebuah array dua dimensi yang bernama itu ada inti array gitu ya yang memiliki tiga baris dan tiga kolom gitu ya. Nah, setiap elemen ini dapat diakses dengan dua indeks ya yaitu ada indeks baris dan indeks kolom. Nah, sebagai contoh pada baris pertama ini akan berisi angka 2, 1, dan 8 dan baris kedua tuh ada 3, 6, dan 9. Sedangkan di baris ketiga itu ada berisi 10, 7, dan 4 gitu ya. Nah, indeks kolom ini dimulai itu dari angka 0 hingga dengan angka 2 gitu ya. Begitu begitu juga dengan indeks di baris ya. Nah, dengan demikian nantinya nilai pada baris ke 0 di kolom kedua itu adalah angka 8 dan di baris ke dan nilai pada baris kedua itu adalah angka 0 di apa di kolom ke 0 itu adalah angka 10 gitu ya. Nah, lalu di bagian bawah di sini ada terdapat gambar ya, terdapat contoh lain ya berupa tabel yang menunjukkan data satuan gitu ya. Data satuan, kemudian ada puluhan dan ratusan. Nah, di kolom ke 0 ya, dia akan menyimpan nilai dengan format satuan. Sedangkan di kolom satu dia akan menyimpan nilai puluhan dan di kolom kedua dia akan menyimpan nilai ratusan. Jadi, setiap baris dia akan merepresentasikan satu kelompok data angka yang berbeda. Nah, di ilustrasi ini ya, kita dapat menyimpulkan bahwa array dua dimensi ini sangat cocok digunakan nantinya untuk menyimpan data yang berbentuk tabel ataupun metrik karena nantinya setiap datanya itu dapat diatur dalam baris dan kolom sehingga nanti lebih terstruktur dan mudah diakses kalau kita menggunakan dua indeks ataupun lebih nantinya. Oke, kemudian kita akan masuk ke salah satu salah satu contoh ya dalam penggunaan coding. Nah, di sini dia menampilkan tiga bagian utama ya, tiga bagian utama. Oke, ini ada tiga bagian utama ya, sorry. Tiga bagian utama ya. Yang pertama itu dia akan menjelaskan menjelaskan array, lalu ada proses untuk menampilkan data dan hasil output ya. Nah, di bagian yang kiri dulu ya, di sini di gambarnya ditampilkan coding Java yang digunakan nanti untuk membuat array dua dimensi, yaitu berisi tiga baris dan tiga kolom gitu ya. Nah, di bagian ini akan menunjukkan bagaimana array tersebut didistribusikan menggunakan tanda kurung kurawal ya sebagai kumpulan nilai yang disusun seperti tabel. Kemudian setelah itu coding juga akan menampilkan beberapa perintah println ya untuk mencetak judul tampilan agar hasil output terlihat lebih rapi gitu ya.
Lalu pada trik ya penampilan datanya yaitu penggunaan dua perulangan ya, ada for ya. Nah perulangan pertama dia akan mengatur baris ya, sedangkan perulangan kedua dia akan mengatur kolom. Nah melalui perulangan ini setiap array akan dicetak satu persatu gitu ya, sehingga nanti membentuk tampilan tabel seperti aslinya. Nah seperti kira-kira kurang lebih seperti ini gitu, jadi dia lebih lebih rapi gitu ya. Nah, itu dia merupakan salah satu contohnya seperti itu. Oke, kemudian eh sebentar ini tadi arrive. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke konsep parsing array, yaitu bagaimana cara mengirim array sebagai parameter ke dalam sebuah metode di Java gitu ya. Nah, di bagian kiri ya, di sini ditampilkan kode Java yang dimulai dengan dekresi array, itu ada berisi nilai 10, 20, dan 30 gitu ya. Nah, setelah dideklarasi, program akan mencetak elemen pertama itu sama dengan X 0 ya, sehingga nanti akan menghasilkan nilai 10 gitu. Nah, selanjutnya array tersebut akan dikirim ke metode yang bernama tampil melalui pemanggilan tampil X ya. Nah, di bagian ini dia akan menunjukkan bahwa array ini dapat dikirim ke metode ya sama seperti variabel yang lain. Namun dengan catatan bahwa si array ini akan bersifat reference type, bukan value type. Yang artinya perubahan yang dilakukan di dalam metode ini dapat mempengaruhi nilai asli dari si array ya, yang di luar dari si metode gitu ya. Nah, lalu eh, di bagian bawah ya, ini terdapat definisi metode tampil ya yang menerima parameter dari si array integer si integer si y ya. Nah, metode ini pertama-tama akan mencetak nilai y 0 yang masih bernilai sorry yang y 0 yang masih bernilai 10 gitu ya. Kemudian dia mengubah nilai elemen pertama array itu akan menjadi nilai 100 ya dengan perintah y tutup kurung kerawat seperti ini ya. Kemudian 100 karena nantinya array ini adalah reference dan nanti akan perubahan ini akan secara otomatis mengubah si array X yang ada di metode main gitu ya. Lalu di sisi kanan ini sebuah tampilan layout ya atau output hasil eksekusi dari program. Nah, output ini akan menunjukkan sebuah tiga nilai, ya nilai 10, 10 dan 100. Nah, untuk nilai pertama ini berasal dari pencetakan X sama dengan 0 ya. Lalu yang ke apa berdasarkan nilai sebelum diproses metode. Nah, nilai kedua ini dari percetakan y sama dengan y 0 ya di dalam sebuah metode tadi. Dan nilai terakhir adalah 100. Ini hasil hasil setelah elemen array diubah oleh metode dan ditampilkan kembali ke metode main. Nah, itu ya gambarannya seperti ini dia. Oke, kemudian kita akan masuk ke metode pelajari bagaimana tentang array dan bagaimana cara menyimpan serta mengakses banyak data sekaligus ya di dalam program Java. Nah, sekarang kita akan coba untuk melanjutkan ke materi berikutnya yang tidak yang ini ya yang yang paling penting juga di dalam pemrograman yaitu ada metode. Nah, jika tadi ya array itu membantu kita dalam pengelolaan data, maka si metode ini dia akan membantu kita dalam pengelolaan logika atau suatu perintah ya, yang akan dijalankan di dalam program. Nah, nantinya dengan menggunakan metode kita nanti dapat mengorganisir ya kode program menjadi itu lebih terstruktur, kemudian lebih mudah dipahami dan dapat digunakan kembali apabila suatu saat kita akan menggunakannya. Itu ya. Oke. Nah, ini mungkin ini sebenarnya agak panjang, mungkin saya skip skip saja ya. Tidak biar tidak terlalu lama. Nah, di sini di bagian gambar kiri ya terdapat coding Java yang menunjukkan dua hal utama ya. Yang pertama itu dia akan membuat sebuah metode ya, membuat metode dan memanggil metode ya. Nah, di bagian atas terdapat sebuah metode yang bernama myMethod ya, yang didefinisikan dengan kata kunci static ini ya, ada static void ya. Nah, metode ini berisi satu perintah ya, yaitu system out println. Dengan hasilnya hasil dari metode gitu ya. Ya nanti artinya dia ini ya setiap kali metode ini dipanggil maka program dia akan mendapatkan teks dari yang ini gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat metode main yaitu titik awal dari eksekusi program Java. Nah, pada metode main ini terdapat perintah my method ya. Nah, inilah contoh untuk pemanggilan metode gitu ya. Nah, di mana
program meminta Java untuk menjalankan metode ya, yang telah didefinisikan sebelumnya, yang ini ya. Lalu karena metode tersebut bersifat statik, maka dia dapat dipanggil langsung tanpa kita perlu untuk membuat objeknya. Nah, lalu di bagian kanan di sini ada gambar yang untuk gambar memperlihatkan sebuah output yang muncul ya di sebuah konsol ketika kita menjalankan program ya. Nah, setelah program dikompil dan dieksekusi, maka konsol dia akan mendapatkan tulisan hasil dari metode gitu ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa pemanggilan metode ini berhasil kita lakukan gitu ya dengan ada tanda seperti ini ya, apa namanya, ada definisi seperti ini dia. Oke, kemudian kita akan masuk ke ini lagi ya, cara memanggil sebuah metode yang tidak mengembalikan sebuah nilai atau yang menggunakan tipe void gitu ya. Nah, di contoh yang ditampilkan ini ya, dalam program Java ya, yang berfungsi nantinya untuk menentukan apakah sebuah bilangan ini termasuk bilangan ganjil dia atau genap gitu ya. Dan hasilnya dia nanti langsung dicetak oleh metode tanpa dikembalikan ke pemanggil gitu. Nah, di bagian metode main ya, di sini ditunjukkan ada tiga pemanggilan metode ya, cari nilai genap ya, masing-masing dengan argumen itu angkanya 2, kemudian 3 dan 16. Nah, pemanggilan ini akan menitipkan nilai ke metode gitu ya, lalu metode akan memprosesnya. Nah, karena metode menggunakan tipe void, maka metode ini tidak mengembalikan nilai apapun, tetapi dia langsung menampilkan hasil perintah dengan menggunakan perintah system out println gitu ya. Nah, di bagian definisi metode ini terletak ya, yang terletak di bawahnya di sini ya, menunjukkan bahwa metode itu menerima satu parameter berupa angka ya. Nah, angka tersebut kemudian diperiksa menggunakan operasi modulo modulo 2 gitu ya, untuk menentukan apakah pilihan itu ganjil atau genap gitu ya. Nah, jika sisa pembagian adalah satu, maka metode mencetak nilai ganjil ya. Kemudian jika tidak, maka metode mencetak nilai genap. Nah, penjelasan ini ya, pada gambar ini ya, menyoroti ya bahwa kata kunci void ini berarti metode ini tidak mengirimkan nilai baik apa nilai balik, melainkan ya dia hanya menjalankan perintah yang ada di dalamnya. Nah, di contoh ini ya menjelaskan bagaimana caranya kita untuk memanggil dan menggunakan metode tanpa nilai itu kembali ya, serta bagaimana metode tersebut bekerja untuk mengeksekusi suatu proses secara langsung di dalam suatu program nantinya. Oke, kemudian kita akan masuk ke memanggil metode yang mengembalikan nilai. Yang tadi yang tidak bisa, kemudian kita akan masuk ke yang mengembalikan nilai. Nah, di sini di sisi kiri ya, di sini eh, terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada metode main dan metode cari nilai genap gitu ya. Nah, di metode main ya, di metode main di metode main ini adalah bagian yang pertama ya, yang pertama kali dijalankan ketika program akan dieksekusi gitu ya. Nah, di dalamnya terdapat ada deklarasi variabel X dan Y. Kemudian ada Y yang diberi nilai 3. Dan setelah itu metode cari nilai genap ya, ada cari nilai genap ini dipanggil dengan perintah X ya. X sama dengan cari nilai genap Y. Nah, baris ini sangat penting ya, karena nantinya disinilah metode itu akan dijalankan sekaligus nilai yang dikembalikan oleh metode tersebut akan disimpan ke dalam variabel si X gitu ya, sehingga nantinya hasil proses dia tidak terbuang dengan percuma gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian di bagian bawah ya, terdapat metode ada namanya public static int ya, cari nilai ganjil genap. Nah ya, nah int nilai. Nah, kata int ini, kata int yang berada ya sebelum nama metode ini menandakan bahwa metode ini wajib mengembalikan sebuah bilangan bulat gitu ya. Nah, parameter nilai ini akan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang dikirim dari main. Nah, dalam hal ini isi dari variabel y di dalam metode ini tersebut kemudian dioperasikan yang menggunakan menulis nilai 2 ya, nilai 2 untuk menentukan apakah angka tersebut dia ganjil atau genap gitu ya. Nah, jika hasilnya 0 maka dia akan genap. Jika satu maka dia akan ganjil gitu ya. Nah, lalu ada di bagian akhir ya, di bagian akhir terdapat metode perintah return nilai ya, yang berarti nilai yang sudah diolah tadi dikirim kembali ya ke pemanggilan ketika perintah return dijalankan gitu. Nah, lalu program langsung kembali ke main dan memasukkan hasil tersebut ke dalam variabel
X. Jadi nanti hasilnya adalah munculkan seperti ini. Ya, angka 3 adalah ganjil sesuai dengan inputan yang kita masukkan tadi. Oke, ini saya skip. Kemudian berarti overlay ini skip aja loh. Nah, ini ya, ini contoh dengan ini ya, contoh program ya, bagaimana penggunaan metode overlaying di Java ya. Dengan studi kasusnya ini dia menghitung luas bangun datar. Nah, di dalam kelas method overloading ini ya terdapat ada metode main ya, ada metode main yang memanggil dua kali metode bernama sama, yaitu ada cari luas ya. Yang pertama seperti ini dan kedua seperti ini, teman angkanya saja yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian sedangkan untuk pemanggilan ada dua juga ya, ada menggunakan system output ya, ada dua menggunakannya seperti ini. Ya, oh yang ini ya, sorry sorry yang ini. Nah, kemudian di bawahnya ini didefinisikan ada dua versi metode cari luas yang di overload ya. Di overload yang pertama itu ada public static ya. Public static void ya, cari luas double alas integer tinggi. Kemudian yang kedua itu ada public static integer cari luas ya, dengan panjang integer dan lebar. Nah, ini nantinya akan menghitung luas posisi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Nah, ketika program akan dijalankan, maka pemanggilan cari luas 5 apa nih ya, 5.23 ya, secara otomatis akan diarahkan ke versi pertama ya, seperti ini sudah ada tanda panahnya ya. Nah, karena tipe parameternya sangat cocok dengan dengan tipe data double dan integer ya, dan menghasilkan nantinya nilai luas segitiga sekitar 7,8 gitu ya. Nah, sedangkan di pemanggilan kedua ya untuk 32 dan koma ini diarahkan langsung ke versi yang keduanya ya, di versi keduanya. Nah, ini karena dia cocok ya dengan tipe datanya itu integer dan integer, dan nantinya akan menghasilkan luas persegi panjang itu adalah 4 gitu ya. Nah, ah, jadi kurang lebih nanti hasilnya dia seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan ini berarti dia eksekusinya ke sini. Kemudian kalau yang ini dia ke sini. Nanti akan menampilkan hasilnya seperti ini. Dia akan menyesuaikan dengan tipe data apa yang kita masukkan di sini. Oke, kemudian berikutnya ya. Tadi kita sudah belajar ya tentang metode ya sebagai blok kode ya untuk menjalankan tugas tertentu. Kini kita akan masuk ya ke materi yang cukup penting juga ya, yaitu ada eksepsi ya atau exemption gitu ya. Nah, biasanya ini merupakan saat program dijalankan ya, dia tidak semua proses itu berjalan mulus ya seperti kita harapkan. Nah, kadang-kadang itu terjadi ada kalanya ya terjadi suatu kesalahan, misalnya ketika si pengguna memasukkan data yang tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai, kemudian pembagian dengan angka nol atau file yang tidak bisa ditemukan. Nah, kesalahan inilah yang disebut dengan exception ya, itu ya. Nah, lalu nantinya ya, dengan kita memahami ya bagaimana cara kerja eksekusi ini, nantinya kita akan dapat yang membuat program itu yang lebih apa ya, lebih stabil, kemudian lebih aman, serta nanti tetap dapat berjalan ya, dia tetap berjalan meskipun dia terjadi sebuah error gitu ya. Oke, kemudian, nah di sini ya, di dalam pemrograman Java ya, kesalahan atau error itu tidak hanya terdiri dari satu jenis saja. Nah, secara umum, kesalahan ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok ya. Yang pertama itu ada compilation error, ya, yaitu kesalahan yang terjadi saat proses kompilasi terjadi. Nah, ini biasanya karena penulis sintak yang keliru atau tanda baca yang kurang tepat. Lalu yang kedua ada runtime error. Nah, ini biasanya kesalahan yang baru muncul ketika program dijalankan. Contohnya seperti operasi pembagian dengan nilai nol, atau nanti dia mencoba untuk mengakses indeks array yang berada di luar jangkauan programnya. Ketiga ada logic error. Nah, ini biasanya terjadi ya ketika kondisi program tetap berjalan tanpa menampilkan pesan kesalahan. Tetapi hasil yang diberikan tidak sesuai karena logika kode yang dituliskan tidak tepat. Nah, ini yang cukup kita bingung ya. Kadang-kadang di mana letak salahnya, dia tidak ada warning ataupun tidak ada apa-apa ya, tiba-tiba error programnya. Ini yang paling sulit untuk kita menemukan di mana salah, kecuali kalau yang satu dan dua ini mungkin ada petunjuknya dia. Oke, nanti kita akan bahas ya dari ketiga yang ini nanti. Oke, nah kita akan masuk ke poin pertama ya. Yang pertama itu ada compilation error ya di sini. Ini merupakan kesalahan ya, kesalahan yang terjadi ketika program akan dikompil gitu, yaitu sebelum program dijalankan. Nah,
Kesalahan ini biasanya berhubungan dengan penulisan coding yang tidak sesuai atau aturan ya di dalam pemrograman Java. Nah, kompiler ini akan langsung ya memberitahukan letak dan jenis kesalahannya sehingga nantinya program tidak dapat dijalankan sebelum kita memperbaikinya. Nah, secara umum compilation error yang dapat muncul akibat tuh pertama ada kesalahan sintak ya. Nah, ini biasanya terjadi ya karena penulisan coding tidak mengikuti aturan dari Java seperti ada kurang titik koma, kemudian salah menulis nama keyword ataupun tanda kurung yang tidak lengkap. Lalu ada kesalahan semantik ya. Nah, ini biasanya kode secara sintak benar, tetapi maksudnya tidak dapat dikerjakan oleh compiler gitu. Misalnya dia mencoba untuk menjumlahkan variabel bertriple string ya dengan boolean atau memanggil metode yang tidak ada gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kesalahan apa nih ya? Cascading ya. Nah, ini kesalahan yang menjalar ya akibat satu kesalahan utama. Misalnya, jika kita salah menulis nama variabel ya di awal, maka error lain dia akan muncul di baris-baris berikutnya dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Yang menandai variabel tersebut. Jadinya, karena error itu terlihat seperti banyak, padahal sumber utamanya hanya satu. Jadi hati-hati ya, kalau kita salah ketik saja di atas, dia akan berdampak pada bawahnya gitu ya. Jadi cukup sulit juga kita untuk mendeteksi kalau misalnya ada banyak warning semuanya. Jadi kalau banyak warning biasanya kita putuskan dulu yang atas kita cari, kita samakan dulu codingnya atau kita cari betul nggak penulisan coding yang di atas itu. Seperti itu ya. Oke, nah ini ada contohnya ya. Contohnya di sini. Sini menjelaskan kesalahan sintak ya. Terkait pada di program Java, yaitu kesalahan untuk menulis coding yang ini ya. eh, Kesalahan coding yang membuat program tidak bisa di-compile. Nah, di sebelah kirinya terlihat ada kode kelas sintaksis ya dengan metode main yang berisi perintah system out println ya, belajar Java. Nah, tanpa tanda titik koma yang di belakang ini ya, maka apa di akhir baris tidak ada tanda titik koma, inilah yang akan menyebabkan error. Dan di kotak hijau ini akan menjelaskan bahwa kesalahan terjadi karena kurang titik koma ya di akhir baris pernyataan. Nah, kemudian di sebelah kanan ini akan ditunjukkan tampilan pesan error ya dari compile saat menjalankan perintah Java ya. Nah, di sini akan muncul tulisan ada namanya titik koma exception. Nah, ya. Nah, ini artinya menunjuk pada tanda panah yang menunjuk langsung di mana posisi kesalahan ya yang dituju. Jadi kita harus menambahkan tanda ini di belakangnya ini. Nah, ini ya ini mungkin agak simpel ya, karena kita tahu nih, udah kasih tahu sama dia kurang tandanya. Berarti kita bisa menambahkan seperti ini gitu. Oke, kemudian ini juga contoh yang berikutnya lagi ya. Di sini juga ada tandanya. Jadi dia tandanya kurang ya. Kenapa kurang di sini? Karena di sini kita tidak menginputkan atau kita tidak mengenalkan nama variabel dulu. A ini apa, B ini apa, C ini apa. Tiba-tiba kita bikin C sama dengan A kali B. Ya. Makanya program komputer bingung apa yang akan diproses. Kadang-kadang nilainya tidak ada. Gitu. Jadi sebaiknya kita kenakan dulu variabel yang integer ini. Misalnya uh, apa namanya A ini A2, kemudian B ini 3 gitu. Makanya dia tahu, oh berarti si A ini nilainya sekian, kemudian B ini sekian. Jadi makanya dia akan tahu nih, oh tinggal dikalikan saja berarti 2 dikali 3 sama dengan berapa hasilnya gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca seperti ini dia akan muncul seperti ini. Tanda yang pertama dan tambah kedua dia bingung nih, A-nya apa, B-nya apa gitu kan. Nah, jadi harus kita perbaiki gitu ya. Oke, kemudian ini untuk apa nih ya? Nah, ini ya yang saya jelaskan tadi ya. Ini contoh ya program error di Java di mana pesan error dari compile tidak selalu tepat ya menunjuk ke sumber kesalahan yang sebenarnya yang saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi di sisi kiri sini ya, ini ada tampak ya sebuah kelas ke kiri ya dengan metode main yang berisi sebuah perulangan. Tetapi kata kunci for ini salah ketik dia menjadi foo. Akibatnya baris foo ya yang ini sama sekali tidak dikenali ya sebagai struktur perulangan yang valid. Makanya kesalahan sesungguhnya sangat sederhana gitu ya, yaitu hanya kurang huruf R saja sehingga harusnya ditulis for gitu. Nah, kemudian di sisi kanan dia akan menampilkan sebuah hasil kompilasi dengan perintah ini ya uh, just kidding titik Java ya. Nah, kompiler dia akan coba melaporkan ke kita ya beberapa error sekaligus ya. Misalnya ini ada kelas ya,
kelas dan sebagainya, dan dia menyebabkan ada banyak kesalahan ya. Padahal cuma satu saja ya kesalahannya. Jadi kalau kayak gini, wah bingung juga nih apa yang harus kita perbaiki dari sini. Padahal ceritanya sudah betul gitu ya. Jadi di sini kan ada tunjuknya di tanda-tanda ini ya, tanda panah-panah ini ya. Karena ini cuma satu saja di sini berdampak pada semuanya nantinya. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan ya, apa namanya, beberapa kata itu belum tentu ini ya, tanda-tanda ini belum tentu juga di sini salah. Jadi kita harus perhatikan betul dari awal sampai akhir dalam codingnya gitu. Oke, kemudian. eh, Kita masuk ke runtime error ya. Nah, di sini ini merupakan kategori ya, kategori kesalahan yang baru muncul ketika program dijalankan. Nah, bukan saat di compile. Nah, runtime error ini biasanya berkaitan dengan exception ya yang terjadi sewaktu program sudah berjalan. Misalnya pembagian dengan nol ataupun nanti ada akses index array di luar batas atau nantinya membaca file yang tidak ada. Nah, di sini ada dua ciri utama ya. Yang pertama itu ada kesalahan. Ini ya, kesalahan di sini dia tidak akan terdeteksi dan tidak akan ditampilkan ketika proses di compile, sehingga nantinya program dia akan tetap berhasil di compile menjadi breakcoding tanpa ada pesan error ya. Kemudian yang kedua, ini ada kesalahan baru ya terjadi dan terlihat ketika program dioperasikan atau dijalankan oleh si pengguna. Nah, biasanya ini akan berupa pesan extension ya, atau program tiba-tiba berhenti gitu ya, dengan bisa dikatakan tidak semua error bisa diketahui dengan dari compile. Ada juga error yang hanya tampak ketika logika program benar-benar akan dieksekusi. Ya, itu ya. Nah, lalu ada logic error. Nah, ini biasanya kesalahan yang terjadi pada logika program yang bukan lagi pada sintak ataupun pada aturan bahasa, gitu ya. Nah, logic error ini muncul ketika coding sudah lolos ya dari kesalahan sintak dan semantik ya. Kemudian program dapat dikompil dengan sukses. Tetapi ketika dijalankan tanpa menimbulkan ada runtime error maupun exception, tetapi hasil keluarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini tertulis ya bahwa kesalahan ini terjadi setelah program dikompil dan dijalankan tanpa ada pesan error. Namun output yang dihasilkan dia salah gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ada operasi matematika ya. Seharusnya kan A sama dengan 2 tambah 2 dia ada 4 ya. Tapi pas kita run kok bisa hasilnya 2 tambah 2 kok 5 gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan salah dalam logika program atau logic error gitu ya. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kita menggunakan ini apa, membuat program yang berhubungan dengan SPK ya, sistem penunjang keputusan dengan metode matematika, apa ada metode tertentu kayak SAW, HP dan AHP ya. Jadi kita perlu dulu melakukan perhitungan manual, kemudian kita bandingkan dengan program yang kita buat gitu. Apakah hasil sudah sama atau tidak gitu ya. Jadi inilah nantinya perlu juga ya ada orang matematika untuk mengecek betul nggak nih yang kita bikin rumusnya sama nggak yang di Excel gitu ya. Jadi itu dia. Jadi hati-hati ya dalam membuat program, terutama dalam pembuatan program SPK. Oke, kemudian di sini ada penanganan ya, penanganan kesalahan di sini ya. Nah, di Java ini memiliki mekanisme ya, mekanisme khusus ya untuk menangani berbagai macam kesalahan, gitu ya. Nah, di Java dia mempunyai cara tersendiri ya untuk istilahnya apa ya, mencari kesalahan sehingga program dia tidak langsung berhenti ketika terjadi suatu error gitu ya, dan, melainkan dia bisa ditangani dengan lebih terkontrol gitu ya. Nah, konsep utama yang diperkenalkan adalah itu ada block try dan catch gitu ya. Nah, yaitu sebuah struktur yang digunakan nantinya untuk menjalankan coding ya, yang nantinya akan berpotensi untuk menimbulkan error di dalam try. Kemudian dia akan menangkap dan menangani error tersebut di dalam cache gitu ya. Kemudian di sini juga terdapat ya beberapa variasi dalam penanganan kesalahan ya di dalam pemrograman Java, seperti yang di sini ya, ada 4 ya, ada 4 di sini. Oke, kemudian, nah ini ada contohnya ya, kita skip saja. Ini ada tesnya sebentar.
Oke, saya lanjut lagi. Ini saya skip dulu. Ini contoh ya untuk penggunaan dari block tracer dan ini mungkin saya skip aja. Nah, di sini ya, di contoh program ini ya, di sini menunjukkan ada perbandingan, ya, perbandingan penanganan kesalahan ya tanpa dan dengan menggunakan tracer. Nah, pada kasus error ya akses area di Java di sini di bagian atas ya, di bagian atas ya, ini contoh menggunakan tanpa menggunakan ini ya tracer. Nah, ini di sini ini ya di kelas PKS dia memiliki sebuah metode main ya yang mendefinisikan array int ya array int number 1, 2, dan 3 yang hanya memiliki indeks itu adalah 0 dan 1 0 1 dan 2 gitu ya. Namun di dalam program kemudian akan menjalankan sistem operating gitu ya dengan number 10 sehingga nantinya mencoba untuk mengakses elemen ke 10 yang tidak ada ya karena dibikin itu cuman 3 gitu ya. Nah, akibatnya saat dijalankan dia akan muncul pesan error ya, pesan error array index out of board exception gitu ya. Nah, tadi apa season 10 gitu ya katanya seperti ini ya. Nah, di sisi sini ada dijelaskan juga ya. Di sini merupakan sebuah runtime error yang berlangsung untuk apa? Runtime error yang langsung menghentikan program karena tidak ada penanganan yang khusus. Nah, kemudian di yang contoh kedua di sini coding yang sama ya, cuma perbedaannya adalah kita akan memasukkan sebuah perintah try ya. Nah, di sini kalau dia menjalankan, dia akan munculkan seperti ini ya. Nah, dia akan mengecek ya dari 1 sampai 10 apakah ada semua atau tidak. Kalau tidak ada, dia akan muncul pesan yang ini. Tidak akan munculkan ada yang salah gitu ya. Jadi ada dua perbedaan ya. Boleh kita bisa menggunakan yang atas atau yang kedua. Kalau misalnya yang sudah mahir kita ambil yang simple saja, boleh seperti ini. Tapi kalau misalnya yang masih baru-baru belajar, kita bisa menggunakan ini untuk mengetahui kira-kira apa ya ada warning gitu di program kita ya. Seperti itu dia. Oke, ini. Nah, ini saya skip saja. Ini juga skip saja dulu. Oke, ini juga skip saja. Nah, oke. Kemudian kita akan masuk ke kelas string. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita akan mempelajari ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana menangani berbagai kesalahan ya pada program yang melalui XMC ya. Nah, sekarang kita akan beralih ya menuju salah satu topik juga ya, topik yang paling penting ya, yaitu ada kelas string. Nah, dalam banyak aplikasi kita sering bekerja dengan tag ya, seperti ada nama, apa namanya, seperti nama, alamat, kemudian ataupun inputan si dari pengguna ya. Nah, untuk itulah di Java dia akan menjadikan sebuah clustering ya sebagai sarana nantinya untuk menyimpan dan memanipulasi data berbentuk karakter. Nah, uh, clustering ini dia tidak hanya digunakan nantinya untuk menampung teks, tapi juga dia untuk menawarkan berbagai metode ya yang nantinya akan membantu bagaimana suatu proses untuk pengolahan data, mulai dari menghitung panjang teks, kemudian mengambil karakter tertentu, mengubah huruf besar kecil, hingga memotong dan membandingkan teks gitu ya. Nah, terlanjut. Nah, ini salah satu contoh ya beberapa metode string ya. Nah, di sini ada penggunaan metode dari yang ini ya. Nah, di sini di dalam kelas ini ya dia akan berdasarkan variabel integer ya untuk integer jumlah apa nih ya jumlah jumlah apa nih jumlah char ya jumlah char. Nah, lalu dia akan membuat sebuah string dengan txt ya dengan tulisan seperti ini, saya suka belajar Java gitu ya. Nah, lalu ada metode yang ini. Ya, ini nanti akan menghitung ya, akan menghitung semua karakter di dalam string. Yang ini ya, dia akan menghitung semua ini termasuk itu ada spasi juga iya. Sehingga nantinya nilai yang tersimpan itu apa nilai yang tersimpan di jumlah char adalah panjang dari teks tersebut gitu ya. Nah, lalu di bagian berikutnya dia akan coba untuk mencetak kembali apa isi dari stringnya dan hasil perhitungan panjangnya dengan perintah yang ini gitu ya. Oke, silakan. Ya, Bapak. Oke. Tunggu, saya screenshot dulu sebentar ya. Sebentar, sebagai bukti hadir ya. Sebentar loh, saya stop dulu sebentar. Oke, oke, silakan. Oke, saya lanjut lagi.
sampai sini ya. Oke, kemudian ini sudah tadi ya. Oke. Kemudian saya lanjut lagi ya. Di poin berikutnya ini ada ini masih sama ya di sini. Kalau yang ini dia akan digunakan nantinya untuk ini ya untuk menggabungkan tipe data string ya. Tadi kan ini ya apa namanya? Untuk menghitung panjang karakter ya. Lalu yang ini di sini dia akan menghitung menggabungkan ya menggabungkan nama depan dan nama belakang gitu ya. Dengan menggunakan perintah yang ini ya. Nah, ini dia. Kurang lebih kodenya seperti ini. Jadi hampir sama kayak tadi, cuma perbedaannya adalah di pada posisi yang ini. Oke, kemudian lanjut lagi. Kemudian kita akan masuk ke ini ya. Di sini kita masuk penggunaan metode eh, apa namanya inti indeks ya. Nah, pada kelas string di Java ya untuk mengambil apa ya mengambil tepat ya satu karakter ya pada posisi tertentu di dalam sebuah tag di dalam kelas tag ya. Metode akan mendeskripsikan string X ya yaitu ada halo Java seru gitu ya. Dan berikutnya dia akan dideskripsikan empat variabel ya bertipe char ya. Char 1 sampai dengan char 4 ya masing-masing diisi dengan pemanggilan string X 5, 6, 7, dan 8 gitu ya. Nah, lalu uh, masing-masing juga akan memiliki sistem output yang karakter kelima, 6, 7, dan 8. Itu ada 1, 2, dan 3, dan 4. Itu nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Ya, karakternya 5, 6, 7 adalah apa? Ya, misalnya kelima berarti kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ambil dari sini ya, Java. Itu dia. Oke, kemudian ini saya skip. Ini juga skip saja dulu. Oke, ini saya skip. Nah, kemudian kita akan masuk ke ini ya, ada clustering ya, clustering buffer ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya mengenai eh, apa namanya exception. Kita akan melanjutkan materi ya pada topik untuk pengolahan teks di Java yaitu ada clustering buffer. Itu ya. Nah, di dalam pemrograman seringkali kita perlu ya untuk bagaimana memanipulasi teks ya secara berulang. Misalnya untuk menambah, kemudian mengubah ataupun menghapus sebuah karakter. Nah, jika kita menggunakan string, maka proses tersebut dapat menjadi kurang efisien karena string ini bersifat immutable yang artinya setiap perubahan dia akan membuat objek baru gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, di Java dia akan menjadikan yang namanya itu string buffer, ya sebuah kelas yang dirancang khusus ya untuk memanipulasi teks ya secara dinamis dan efisien. Nah, string buffer ini akan memungkinkan kita nantinya untuk menambah ya, menyisipkan atau memodifikasi isi teks ya tanpa harus membuat objek baru setiap kali terjadi suatu perubahan, gitu ya. Nah, dengan kemampuan ini nantinya si string buffer dia sangat cocok ya digunakan pada program yang memerlukan banyak perubahan data teks ya selama menjalankan prosesnya. Nah, di sini ada metode ya, ada metode tapi ada metode ini ya, metode yang ini. Nah, ini nantinya ya berfungsi untuk menambahkan teks baru ya pada bagian akhir dari si isi dari si string buffer. Nah, secara umum sintak ini digunakan pada public string buffer public string S ya, yang berarti metode ini akan menerima sebuah argumen bertipe string dan mengembalikan kembali objek string buffer yang sama gitu ya, karena sistem buffernya akan bersifat mutable ya. Setiap kali kita mengambil teks ya, maka isi buffer dia langsung berubah dan teks baru akan ditempelkan di bagian akhir tanpa membuat objek string yang baru. Seperti pada penggunaan operator plus ya di kelas string. Nah, oleh karena itu coding apa perintah ini sangat efektif ya digunakan ketika kita ingin membangun teks yang sifatnya panjang secara bertahap, terutama dalam proses untuk perulangan proses yang berulang ya seperti perulangan. Oke, ini ada contoh codingnya ya seperti ini contoh codingnya. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari ya bagaimana cara kerja string buffer ketika membuat sebuah metodenya. Nah, pada contoh pertama ya, di sini dibuat sebuah objek string buffer bernama SB1 ya dengan isi awalnya itu adalah air laut itu
asin. Lalu isi tersebut akan dicetak sebagai sebuah input. Ya, setelah itu akan ditambahkan perintah SPF1 await true. Ya, yang berfungsi nantinya menambahkan nilai boolean true ke bagian akhir dari kalimat. Nah, karena string buffer bersifat mutable, maka isi objek langsung berubah menjadi air laut itu asin true gitu ya. Nah, lalu dan perubahan ini dia akan terlihat pada sebuah output ya. Nah, seperti ini nantinya. Kemudian juga otomatis ya mengkonversi nilai boolean tersebut menjadi bentuk string yang sebelum digabungkan. Kemudian di contoh kedua ya, di contoh kedua di sini ada namanya SBF2. Ini dibuat dengan awal itu manusia kakinya 3. Kemudian dicetak sebagai input ya. Setelah perintah SBF2 fast dijalankan ya, dijalankan. Kemudian dijalankan ya maka nilai boolean false dia akan ditampilkan di ditambahkan ke akhir kalimat sehingga nantinya isi buffer dia akan menjadi manusia kaki 3 adalah false itu false ya dan hasilnya tampil sebagai berikut ya ini dia hasilnya. Jadi yang pertama tadi dan ini yang kedua gitu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke public string buffer insert ya. Nah, di sini metode ini biasa digunakan nanti untuk menyisipkan teks pada posisi tertentu ya di dalam sebuah string buffer ya, bukan sekedar menambahkan teks di bagian akhir seperti yang dilakukan sebelumnya. Nah, untuk bentuk umumnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, untuk parameter pertama ini merupakan nilai bertipe integer yang menunjukkan sebuah indeks posisi tempat teks baru yang akan disisipkan. Kemudian perlu diingat juga ya bahwa indeksnya dimulai dari angka 0. Jadi jika offset bernilai 3 maka penyisipan akan dimulai pada posisi karakter keempat di dalam buffer parameter kedua. S-nya sedangkan untuk si S-nya dia merupakan string yang ingin yang ingin kita tambahkan gitu ya. Nah, setelah insert kemudian kita panggil ya isi string buffer dan langsung berubah karena tag S-nya akan disisipkan ya pada posisi yang ditentukan. Nah, metode ini juga akan menggunakan sebuah objek string buffer yang sama sehingga dapat dilanjutkan dengan operasi lain ya seperti yang sebelum-sebelumnya ya, insert dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih ya contohnya kodenya seperti ini ya. Oke, sebentar. Nah, Nah, di sini ya, program ini menggunakan ada dua string buffer yaitu ada buff 1 dan buff 2, ya. Yang berisi itu kalimat awal tuh belajar dengan menyenangkan, sedangkan di buff 2 itu ada ada Java ya. Nah, sebelum proses penyisipan, maka program ini akan mencetak isi buff 1 terlebih dahulu agar terlihat bentuk kalimat aslinya. Selanjutnya, terdapat perintah buff 1 insert 8 ya, ada insert 8 ya. Nah, ini nantinya akan berarti pada indeks ini ya, Java akan menyisipkan isi dari bab 2 ya. Pada posisi itulah kata Java akan ditambahkan sehingga nantinya kalimat akan berubah menjadi belajar Java sangat menyenangkan gitu. Nah, setelah itu dia akan melakukan penyisipan kedua melalui bab 1 insert 32 ya, dengan 32 dengan kalimat sekali gitu ya. Yang akan mendapatkan string sekali pada indeks ke 32. Nah, dari kalimat yang sudah diperpanjang tadi akhirnya ketika dicetak, maka hasilnya menjadi belajar Java sangat menyenangkan sekali, gitu ya. Nah, dari contoh ini kita juga dapat yang menyebutkan bahwa perintah insert ya, offset string ini akan memungkinkan kita nanti untuk menambahkan teks di tengah kalimat pada posisi yang telah ditentukan secara spesifik tanpa perlu kita membuat string baru, gitu ya. Nah, karena operasi ini berlangsung ya, secara ini ya dapat nanti bersama-sama dia akan menentukan perbedaannya nanti seperti itu dia. Oke, kemudian kita akan masuk ke ini ya, ada penggunaan metode replicate ya. Di contoh program ini ya, di sini sebuah string buffer yang bernama SPF ya, SPF dengan isi awal kalimatnya saya suka belajar Java ya. Nah, kalimat ini terlebih dahulu akan dicetak dengan label sebelum replicate ya, agar nanti kita bisa membandingkan perubahan setelah proses penggantian dilakukan. Nah, kemudian perhatikan sini ya di baris SBF replicate 5,9 dengan senang. Nah,
Angka 5 dan 9 ini merupakan sebuah indeks start dan end yang artinya kita akan mengganti karakter itu mulai indeks kelima hingga sebelum indeks ke 9 dengan teks baru yaitu senang. Nah, jika dihitung maka karakter pada indeks 5 dan 8 ini akan membentuk kata suka, apa kata suka gitu ya. Maka satu pemanggilan replikat 5 9 senang akan menimpa kata suka menjadi kata senang. Nah, setelah itu ketika isi SBF dicetak kembali ya dengan label setelah replikat maka hasilnya akan berubah menjadi saya senang belajar Java. Nah, seperti yang terlihat pada di sini ya di outputnya. Nah, di sini kita bisa menggambarkan ya bagaimana si replicate ini ya sangat berguna ketika kita ingin mengganti sebagian kalimat, misalnya sebuah kata atau frase ya tanpa perlu kita mengubah bagian lain dari string tersebut itu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke berikutnya lagi itu ada delete ya. Nah, di sini saya skip aja ya. Ini hampir sama. Kita langsung ke kasus saja ya. Nah, di slide ini ya ditunjukkan bagaimana suatu contoh ya penggunaan metode delete ya pada stream buffer. Nah, biasanya program ini akan memulai dengan sebuah stream buffer yang berisi kalimat saya senang belajar Java, di mana kata senang ini senang ya memiliki tiga huruf G. Nah, isi awal ini dicetak terlebih dahulu ya dengan sebuah label sebelum dihapus agar terlihat perbedaannya setelah proses penghapusan gitu ya. Nah, selanjutnya terdapat ada perintah SBF delete 1113. Nah, angka pertama 11 ini adalah merupakan indeks ya, indeks awal dari penghapusan. Sedangkan di angka 13 merupakan indeks batas akhir yang artinya karakter pada posisi 11 hingga sebelum posisi 13 ini dia akan dihapus gitu ya jika kita hitung indeksnya. Nah, bagian yang berada pada rentan tersebut adalah 2G tambahan pada kata senang. Nah, saat perintah tersebut dijalankan, maka dua huruf G tersebut dia akan hilang dari si string buffer ketika teks dicetak kembali dengan label setelah dihapus. Nah, kalimat yang dia akan berubah menjadi saya sedang belajar Java ya. Yang kini dengan penulisan yang benar yang sebelumnya G-nya sampai 3 kali, kemudian kita ubah dia menjadi tulisan yang benar. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini sebelum dihapus ya, saya senang berjava, dia G-nya ada 3. Kemudian setelah kita eksekusi, dia benar ya tulisannya ya. G-nya berarti hilang 2. Ini contohnya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya. Ini ada metode reverse ya. Nah, ini memiliki fungsi yang sederhana ya, namun sering membuat beberapa orang tuh takjub ya karena metode ini mampu untuk membalikkan urutan seluruh karakter di dalam string secara langsung. Nah, cara pemakaian ini sangat mudah ya. Cukup kita memanggil ya calling ini tanpa kita memberikan sebuah parameter apapun karena yang dibalik adalah seluruh isi si buffer itu sendiri dan dari posisi paling belakang hingga paling depan. Nah, biasanya metode ini akan bekerja secara in place ya, artinya langsung mengubah isi buffer tanpa kita membuat objek baru. Nah, contohnya kalau ini seperti ini. Ya, yang sebelumnya tulisan ini ya, saya sedang berjava, kemudian dia akan mengubah ya dari belakang sampai dengan ke depan. Seperti ini dia contohnya. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke substring ya. Nah, di sini ketika kita ini ya, apa namanya, secara konsep ya, substring ini digunakan nantinya untuk mengambil sebagai tag ya, dimulai dari indeks tertentu hingga akhir string. Nah, di set ini dituliskan dalam bentuk sederhana seperti ada public string buffer substring integer star itu ya. Maksudnya adalah ketika kita memanggil substring 5 maka karakter-karakter ini akan mulai dari indeks kelima hingga karakter terakhir akan diambil dan dikembalikan sebagai string baru. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita memiliki tag ya, suka belajar Java. Jika kita memanggil string 5, maka empat karakter pertama yaitu suka akan diabaikan dan bagian yang tersisa adalah belajar Java. Nah, jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah angka yang kita masukkan ke dalam substring star menunjukkan dari posisi ke beberapa pemotongan dimulai ya, dan hasilnya selalu berupa potongan teks yang mulai dari indeks maupun sempat sampai dengan akhir kalimat. Oke, ini ada contohnya ya. Seperti ini contohnya. Jadi dia akan menghilangkan kata suka gitu ya. Jadi dia akan 5 ya. Nah, dia akan menghilangkan seperti itu ya. Nah, jadi yang muncul yang awalnya suka belajar Java, kemudian dia akan hilang sukanya. Jadi yang muncul adalah belajar Java. Oke, kemudian kita masuk ke ini ya, ke classmate ya. Kalau classmate.
untuk kelas matematika ya. Nah, di sini kita akan mulai ya untuk membahas tentang kelas matematika di dalam Java. Nah, kelas ini biasanya dianggap sebagai sebuah kotak alat ya yang nanti akan berisi berbagai fungsi khusus ya untuk melakukan berbagai macam operasi matematika. Nah, Mel ini ya berada di dalam teks Java Lang ya, sehingga nama lengkapnya itu adalah Java titik lang titik mas ya, dan dapat digunakan langsung tanpa kita perlu melakukan sebuah impor gitu ya. Nah, di dalam kelas ini dia tersedia ini ya, tersedia banyak metode ya untuk berbagai kebutuhan ya, terutama untuk numerik, kemudian mulai dari fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke double ya, double APS atau tipe data A. Nah, di sini fungsi adalah dia akan menghasilkan sebuah nilai mutlak ya dari sebuah bilangan, gitu ya. Nah, nilai mutlak ini merupakan nilai yang selalu dikembalikan sebagai bilangan positif, sehingga nantinya jika inputnya 5 maka hasilnya adalah 5, dan jika inputnya 5 hasilnya juga tetap menjadi 5. Nah, di Java metode ini telah di overload ya untuk berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan double. Sehingga ketika kita menuliskan match ABS A, maka Java secara otomatis dia akan memilih versi yang sesuai dengan tipe data A. Karena metode ini bersifat statik, maka kita tidak perlu untuk membuat objek untuk menggunakan yang cukup untuk tulisan match ABS 10 ya, atau apa ya, menggunakan nilai variabel ya untuk memperoleh nilai mutlaknya. Nah, ini ya contoh codingnya ya seperti ini. Nah, ini ya kita menggunakan seperti ini dia. Oke, nanti outputnya dia akan seperti ini. Itu ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan metode max ya. Nah, di sini cara kerjanya sebenarnya sangat sederhana ya. Si max ini akan digunakan nantinya untuk membandingkan dua nilai ya, dua nilai dan mengembalikan nilai yang paling besar di antara keduanya. Misalnya kita memiliki dua angka ya, seperti nilai nilai ujian teori dan praktek ya, dan ingin mengetahui mana yang lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini kita bisa juga langsung menggunakan perintah mat titik max ya, tanpa kita harus
menulis logika if secara manual. Nah, biasanya bentuk umumnya yang ditampilkan seperti ini, ya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, di sini untuk tipe data ya, tipe data ini dapat berupa integer, long, float, double, dan tipe ya, tipe numerik lainnya. Nah, untuk parameter A di sini biasanya nilai pertama ya, nilai pertama dan dan si B ini adalah nilai kedua. Nah, ketika kita ingin memanggil titik max ya A, B, maka Java dia akan membandingkan kedua nilai tersebut dan mengembalikan satu nilai. Jika A lebih besar, maka A akan di apa maka A yang akan dikembalikan. Kemudian jika B lebih besar atau sama, maka B yang akan dikembalikan. Karena metode ini dia bersifat statik ya, pemakaiannya cukup langsung melalui nama kelas ya. Misalnya mat titik max 10,25 atau mas titik max nilai 1,2 tanpa kita harus membuat objek max terlebih dahulu. Jadi dia cukup simpel ya, kita menggunakannya seperti itu. Nah, di sini ada contoh programnya ya. Contoh program seperti ini ya. Di sini penggunaan match ya di dalam program di sini. Dalam kelas ya terdapat ada dua variabel ya bertipe double, yaitu ada nilai x dan y. Ya, di sini x diisi dengan nilainya 6, 0, 9, 8 dan bla 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 gitu ya. Lalu dan y diisi dengan angka 1000. Nah, tujuan kita adalah mengetahui nilai mana yang paling besar gitu ya. Untuk itu maka kita kita ini ya untuk itu kita membuat sebuah variabel z ya, kemudian diisi dengan perintah z sama dengan math x y gitu ya. Nah, saat perintah ini dijalankan, Java akan membandingkan nilai x dan y gitu ya, karena x itu lebih besar daripada y, maka nilai y ini akan dikembalikan oleh si math.max ya dan disimpan ke dalam z. Nah, baris berikutnya dia akan mencetak kalimat nilai terbesar dari 609,8,1 dan 1000 sama dengan 609 seperti yang terlihat pada output dari seperti ini. Gitu ya. Nah, ini merupakan contohnya dalam penggunaannya. Lalu ada tipe data min. Nah, ini mungkin kita lihat dulu ya. Ini codingnya. Ini coding seperti ini. Nah, di sini digunakan ya. Bisanya ini di coding ini ya ada dua variabel lagi ya. Sama kayak tadi juga dua variabelnya x dan y angka juga sama. Nah, tujuannya adalah dia akan mencari nilai yang paling kecil di antara keduanya. Nah, untuk itu dibuat lagi variabel z ya. Kemudian diisi dengan perintah z sama dengan mas titik min x, y. Nah, ketika baris ini dijalankan, maka Java akan membandingkan kedua nilai tersebut dan memilih nilai yang lebih kecil. Karena y lebih kecil daripada x, maka nilai y akan dikembalikan oleh si min dan disimpan ke dalam z. Nah, baris berikutnya dia akan mencetak kalimat nilai terkecil dari 6098,1 dan 1000. Maka dia akan menghasilkan adalah 1000 seperti yang terlihat pada output. Nah, ya itu ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi. Di sini ada tentang integer long double round double float A gitu ya. Nah, ini biasanya nantinya ya, round ini bisa digunakan untuk membulatkan ya suatu bilangan ke nilai bulat terdekat. Misalnya jika kita memiliki angka pecahan ya seperti 3,4 ataupun nanti 3,6, maka metron 3,4 dia akan menghasilkan 3 ya. Sedangkan metron 3,6 dia akan menghasilkan angka 4 gitu ya. Nah, dalam Java di Java ini dia tersedia untuk tipe data float dan double dan hasilnya nanti dia bisa berupa integer ataupun long yang sesuai dengan tipe input yang akan kita gunakan itu. Nah, di sini ya bentuk yang umum yang digunakan ya di dalam pemrograman kalau kita menggunakan struktur dari apa namanya dari RON ini bisa kita gunakan yang seperti ini contohnya ya. Nah, ini contoh coding seperti ini dia. Nah, di sini ada contohnya ya, contoh codingnya. Nah, di sini angkanya juga berbeda ya di sini. Ada dua nilai dengan tipe data float jadi di dalam kelas map demo ya terdapat dua variabel, itu ada x ya dengan nilainya itu 1654 berapa berapa, kemudian ada float y min 976,134 f gitu ya. Nah, keduanya kemudian dibulatkan ya menggunakan perintah yang ini ya, ada metron X dan Y. Nah, kemudian hasilnya akan dicetak ya bersama dengan nilai aslinya pada output ya. Kemudian pada output ya terlihat bahwa nilainya seperti ini ya. Nilai awalnya ini kemudian dia akan membulatkan menjadi seperti ini. Lalu yang kedua seperti ini nilainya akan dibulatkan seperti ini. Nah, ini merupakan
contohnya yang dapat kita lihat ya bahwa aturan pembulatan ya ini akan bersifat konsisten baik untuk bilangan yang itu baik itu positif maupun negatif yaitu membulatkan ke bilangan bulat yang jaraknya paling dekat nilai yang aslinya seperti itu. Lalu kita akan masuk ke SQRT ya. Nah, ini ya merupakan istilah yang merupakan singkatan dari square root ya yang berarti akar kuadrat ya. Nah, saat kita memanggil SQRT A, maka Java dia akan menghitung akar kuadrat dari nilai A dan mengembalikan ke dalam bentuk bilangan bertipe double. Ya, contohnya kita langsung ke program saja ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini menggunakan SQRT ya. Di sini terdapat ada dua variabel ya yang bertipe double yaitu ada X sama dengan 9, Y sama dengan 25. Nah, kedua nilai tersebut kemudian akan dicetak bersama hasil perhitungan akar kuadrat ya melalui perintah sistem output line yang ini ya. Nah, ini untuk perhitungan X dan ini untuk perhitungan untuk Y. Maka saat program dijalankan, dia akan terlihat itu ada seperti ini. Kalau nilai ini berarti dia 3,0 lalu ada ini 5,0 gitu ya. Nah, jadinya di sini akan ini ya apa namanya? Memperlihatkan ya, memberikan bahwa meskipun nilai awal itu sebagai 9 dan 25 ketika diproses sebagai apa ketika diproses ya sebagai tipe double maka angka tersebut akan diberikan dengan akhiran 0 gitu ya. Dari awalnya integer kemudian kalau outputnya kita bikin double dia akan menunjukkan tipe dengan tipe data double gitu ya. Oke, kemudian kini sama kayak tadi ya. Oke, sama startnya. Lalu kita akan masuk ke static double log ya. Nah, di sini ini bisa digunakan nantinya untuk menghitung logaritma natural yaitu algoritma dengan basis sekitar 2,71 ya. Nantinya dengan demikian ketika kita memanggil ya codingnya maka nilai yang dihasilkan adalah algoritma natural dari si A bukan algoritma dari basis 10. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di sini contoh penggunaan dari log ya. Nah, pada sebuah nilai ya bertipe double pada kelas MathDemo ya variabel X akan diberikan nilainya adalah 69841. Selanjutnya baris coding tersebut akan menggunakan perintah yang ini ya. Nah, ini akan digunakan nantinya untuk menampilkan hasil perhitungan logaritma natural dari nilai tersebut. Nah, ketika program dijalankan maka dia akan muncul outputnya seperti ini ya. Nah, ini nilai awalnya kita masukkan dan kemudian hasilnya seperti ini ya. Nah, ini merupakan hasil algoritma ya, natural dengan basis E. Nah, dengan contoh ini nantinya mahasiswa juga dapat memahami bagaimana untuk menghitung logaritma natural ya, cukup untuk memasukkan sebuah nilai double lalu memanggil metode tersebut dan hasil yang diperoleh juga bertipe double dengan posisi angka yang di belakang koma. Oke, kemudian ini masih sama ya, sini juga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tugas ya. Tugas 3. Nanti kalau dikerjakan juga ya. Ini di sini diminta dia untuk kita membuatkan program sederhana yang menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut gitu ya. Nah, pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan itu ada jika golongan A gajinya 5 juta, kemudian jika golongan B gajinya 5 juta, 6,5 juta dan nomor 3 jika golongan C gajinya 9,5 juta. Nah, gaji setiap golongan akan disimpan pada array gaji. Itu ya. Nah, di sini ada ketiga ketentuan ya. Jika jika kita inputkan kolom A, maka dia akan mengambil gaji pada area ke 0. Ya. Lalu, kedua, jika diinput golongan B, maka akan mengambil gaji pada area ke 1. Ketiga, jika diinputkan golongan C, maka dia akan mengambil gaji pada area kedua. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini ya. Nanti silakan dilengkapi lagi. Ini saya ada beberapa yang saya hilangkan di coding ini nanti dilengkapi. Nah, di sini yang pertama itu kita akan mengenakan dulu deklarasi ya, deklarasi dan inisial area gaji. Yang kedua itu ada input golongan karyawan ya. Lalu yang ketiga itu ada logika if ya untuk menentukan indeks area berdasarkan golongan. Nah, seperti itu. Lalu terakhir itu ada tampilan hasil dari si golongan. Jadi kalau kita inputkan golongannya apa yang keluar itu ya. Oke. Oke, nah sudah habis ya untuk pertemuan hari ini.
Mungkin sampai ketemu lagi ya di semester depan. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom chat di UT ya, silakan bertanya-tanya. Nah, untuk tugas yaitu paling lambat setengah satu ya, semoga juga ada update berita terbaru yang mengenai perpanjangan untuk ngumpulin tugas ya. Karena kita di beberapa mahasiswa itu juga ada yang dari Sumatera ya. Jadi tadi ada yang chat juga di apa namanya? Di UT-nya ya, minta ada kendala ya. Jadi kita tunggu aja tanggapan dari pihak UT-nya apakah ada perpanjangan atau tidak. Itu saja ya dari saya. Saya tutup ya untuk sesi terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.